Laris manis, laptop mini 2-in-1 udah touchscreen, speknya mantap dengan prosesor Intel Gen 12, RAM 16 GB dan SSD 512 GB. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi biasanya kalau kita bahas yang mini-mini, kalau nggak PC mini ya tablet mini. Tapi kali ini beda, kita mau bahas sebuah laptop mini. Jadi laptop ini tuh laris banget ya, karena di satu toko aja di Shopee ini udah terjual lebih dari 700 unit. Nah, semenarik apa? Yuk langsung aja kita bahas produknya. Nah, pertama yang menjadi perhatian tentu aja ukurannya benar-benar mini. Sebagai perbandingan, ini MacBook Air dengan layar 13 inch. Nah, jadi laptop mini ini merupakan laptop convertible ya, so bisa dilipat hingga 360 derajat, bisa jadi tablet. Yang tentu aja untuk layarnya ini touchscreen guys. So laptop ini bisa 4 mode penggunaan ya, bisa laptop mode, tablet mode, stand mode, dan juga stand mode. Keren kan? Dan engselnya nih, lihat nih, besar dan kokoh ya. So berasa mantep, nggak ringkih pas kita ganti-ganti mode penggunaannya. Kalau untuk produknya sendiri ini ukurannya di 201 mm kali 128,6 mm, ketebalannya di 19,3 mm dan bobot yang masih tergolong ringan di 638 gram aja. Padahal untuk bodinya ini kokoh dan solid ya. Materialnya menggunakan magnesium alloy dan ini tuh warna space gray, so looknya juga premium. Yang untuk layarnya sendiri ini ukurannya 8 inch dengan panel IPS, resolusinya 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16:10. Yang untuk tampilan gambarnya ini bagus ya, warnanya juga cakep dan tentu aja lebih detail karena laptop sekecil ini tapi dikasih resolusi Full HD yang biasa ada di laptop ukuran 14 inch. Nah, ini aku tes menggunakan Spider X Elite. Jadi layarnya ini punya 99% sRGB dan 350 nits brightness. Yang sebenarnya untuk layarnya ini support pen ya, tapi sayangnya dijual terpisah. Nah, lanjut untuk di samping layarnya, sebelah kiri ini ada 2 megapiksel kamera. Nah, jadi berikut ini untuk hasil video dan juga audio dari laptop mini ini ya. Untuk resolusinya sendiri ini bisa Full HD. Cuman sayangnya penempatan kameranya itu kan ada di pinggir ya. Jadi kalau misalnya kita pas ngelihat layar tuh kesannya kayak nggak merhatiin gitu ya. So beda sama kebanyakan laptop yang biasanya tuh ada di tengah atas. Tapi kalau secara kualitas sih ini udah bagus ya, udah lebih dari cukup lah kalau misalnya pengen dipakai video call ataupun meeting online. Oke, yuk lanjut buat portnya. Yang sebelah kiri ini ada USB-C, ini support charging PD 2.0 dan juga data transfer. Ada mini HDMI untuk display out dan juga USB-A 3.0. Kalau untuk sebelah kanan di sini ada micro SD card slot, ada USB-A 3.0 dan audio jack 3,5 mm. Nah, yang menarik di keyboardnya nih, walaupun bodinya kecil tapi ukurannya ini dibuat seperti ukuran normal ya, terutama untuk huruf dan angka. Ya memang beberapa tombol ada yang dibuat kecil tapi masih bisa ditekan. Kalau untuk pengalaman ngetik sih ini emang butuh adaptasi lagi ya. Kalau pas angka atau huruf sih aman aja sebenarnya kayak ngetik di laptop biasa. Tapi misalnya untuk caps lock ini tuh nyatu dengan huruf A. Tombol simbolnya ini juga kecil nih, bahkan pastinya aja terbelah jadi 2 guys ya. Karena di tengahnya ini ada trackpadnya. Ya, laptop ini nggak punya touchpad, agak ribet memang untuk navigasi kursor. Untungnya layarnya udah touchscreen ya, dan ini juga dikasih tombol nih untuk klik kanan dan kirinya. Terus yang ada di pojokan ini tuh ada sensor fingerprint, keren banget nih ya, ada biometriknya yang tentu aja udah support untuk Windows Hello. Dan salah satu yang gokilnya lagi, keyboardnya ini ada backlightnya. Ya, kalau untuk overall penggunaannya ya, keyboard dan trackpadnya ini memang butuh adaptasi
adaptasi lagi. Tapi kalau udah terbiasa sih ini enak aja ya dipakai untuk nugas, ngetik skripsi di Word, Excel, PowerPoint, ini enteng. Ini juga aku tes untuk editing video di CapCut ya. Aku coba edit video TikTok 1 menit dengan resolusi Full HD yang tentu aja ada color correction, transisi teks dan lain-lain ya. Ya intinya ini video pendek lah untuk TikTok, Instagram atau YouTube Short. Dimana untuk proses rendering video 1 menit ini butuh waktu cuma 30 detik aja. So masih nyaman ya dipakai untuk editing video pendek. Karena spek yang dibawa Cuy Minibook ini emang lumayan mumpuni. Prosesornya ini Gen 12 Intel N100 dengan fabrikasinya Intel 7, maksimal turbo frekuensinya di 3,4 GHz dengan maksimal TDP di 6 watt. Ini aku tes untuk Cinebench R23, dia dapat skor untuk multicore-nya di 979 poin. Untuk GPU-nya ini Intel UHD Graphic yang OS-nya Windows 11 Home original, RAM-nya 16 GB LPDDR5 dengan SSD 512 GB PCIe Gen 3. Ya untuk speednya lumayan kenceng lah ya, rate-nya di 1700-an MB per second dan write-nya di 1500-an MB per second. Untuk storage-nya ini bisa di-upgrade SSD-nya, gampang juga, tinggal buka aja pakai obeng. Tapi tipe SSD-nya ini yang agak pendek ya, yang 2242. Kalau mau lebih gampang upgrade storage sih bisa pasang micro SD tambahan aja. So laptop ini bisa dipakai untuk sekolah, kuliah atau kerja, meeting online yang secara speknya udah mencukupi banget. Kalau untuk browsing atau nonton YouTube multimedia ini juga enak ya. Dia punya dual speaker yang ada di samping kanan dan kirinya. Yang untuk keluaran suaranya udah bagus nih untuk ukuran laptop mini walaupun dia nggak terlalu lantang. Nah untuk nonton YouTube ini koneksinya dia menggunakan Wi-Fi 6 dan juga punya Bluetooth 5.2. Jadi ini bisa koneksi ke gamepad juga untuk main game-game ringan. Nah untuk suhunya sendiri juga masih aman banget ya. Jadi suhu tertinggi pas gaming aja ini nggak sampai 40 derajat Celcius ya, karena laptop ini punya sistem pendingin ya, satu fan dengan satu heat pipe. Nah untuk baterainya sendiri laptop mini ini punya baterai 26,6 watt hours ya, nggak bisa dibilang awet juga ya. Daya tahannya sih aku tes nonton YouTube 1 jam dia berkurang 50%. Tapi untuk chargingnya sendiri ini bisa di-charge pakai power bank aja. Aku tes charging selama 30 menit ini udah ngisi 70%, dan kalau mau sampai penuh ini butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Nah untuk kesimpulannya, di harga yang sama 6 jutaan mungkin kalian bisa dapat laptop dengan spek yang lebih mumpuni. Tapi kalau kita ngomongin portabilitas dan juga fleksibilitas dalam bekerja, laptop mini ini masih nggak ada lawan ya. Ini tuh simple banget. Ini laptop bisa dengan mudah masuk sling bag atau bahkan bisa dikantongin aja. Nah untuk build quality-nya ini juga kokoh dan mantep banget ya. Sedangkan untuk port dan koneksinya ini juga udah cukup lengkap. Kalau untuk speknya sendiri pun ini nggak bisa diremehin ya, dengan Intel N100, RAM 16 GB dan SSD 512 GB. Laptop mini ini udah mumpuni banget untuk kebutuhan office. Ya paling kurangnya kita harus adaptasi lagi ya untuk pakai keyboard dan juga trackpadnya. Nah untuk harganya sendiri guys ini di 6 jutaan. Buat yang berminat link belinya ada di deskripsi video. Oke, sekian dari saya Ade. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.